Siapa memainkan peluang terbaik di Magetan. Rasi 90,6 FM Radio Keluarga Anda. Selamat pagi sahabat Rasi. Ketemu lagi di acara ngobrol bareng Bea Cukai Magetan sahabat Rasi. Karena sudah ada narasumber kita dari Bea Cukai, yaitu Bapak Tri Haryono, dan juga ada Bapak Gabriel dari Kejaksaan Magetan, dan ada Bapak Cahaya Wijaya dari Kominfo. Dan tentunya di kesempatan pagi kali ini sahabat Rasi, kita akan membahas mengenai Bea Cukai. Nah, kita sapa dulu yaitu Bapak Tri Haryono. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mas. Dan selamat pagi juga untuk para pendengar di seluruh Magetan. Dan selamat pagi juga untuk Bapak Cahaya Wijaya dari Kominfo Magetan. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Selamat pagi. Iya, selamat pagi. Dan tentunya juga selamat pagi untuk Bapak Gabriel. Selamat pagi Bapak dari Kejaksaan Magetan nih Bapak. Ya, selamat pagi Mas. Selamat pagi juga untuk seluruh pendengar di Kota Magetan. Iya. Salam sehat selalu. Alhamdulillah. Untuk pagi kali ini kita akan membahas mengenai Bea Cukai. Nah, saudara sih, seperti di wilayah Kabupaten Magetan ini banyak yang belum familiar dengan Bea Cukai dan cukai ya Pak ya. Dan tentunya atau kalau sudah mengetahui tentang Bea Cukai, mungkin juga bertanya-tanya ya. Ada Bea Cukai di Madiun. Nah, biasanya kan Bea Cukai ini di pelabuhan atau bandara internasional. Nah, singkat saja mungkin bisa dijelaskan apa saja ini tugas dari Direktorat Jenderal Bea Cukai dan Cukai, dan sekaligus sekilas tentang Bea Cukai Madiun. Monggo mungkin Bapak Tri Haryono ya yang menjelaskan, monggo. Ya, terima kasih Mas. Jadi memang sangat dimaklumi seandainya banyak di masyarakat kita ini belum mengetahui secara baik tentang kami, yakni Bea Cukai Madiun. Karena memang kebanyakan orang mengetahuinya bahwa Bea Cukai itu adanya di pelabuhan atau di bandara internasional. Yeah. Biasanya kalau kita mau atau dari luar negeri, kita ketemu imigrasi, kemudian baru ketemu Bea Cukai. Atau misalkan ada orang-orang yang bekerja di bidang ekspor impor, mereka tahu Bea Cukai ada di sana. Tapi kalau Bea Cukai di Madiun kok sepertinya aneh. Padahal memang kalau kita lihat di Jawa Timur, kantor Bea Cukai itu ada juga yang tidak di pinggir atau di pelabuhan atau di bandara. Ada juga yang di tengah kota. Seperti di Madiun itu ada. Jadi di Jalan Bolodewo, kalau kita main ke Madiun itu di utara Stadion Wilis Madiun. Di Kediri juga ada. Di Malang juga ada. Karena memang sebetulnya tugas pokok dan fungsi kami tidak hanya sekedar di pinggir laut atau di pelabuhan atau di bandara internasional. Kalau bicaranya bidang tugas, sebetulnya kita punya dua undang-undang utama yang menjadi kewajiban kami untuk melakukan pengawasan dan pelayanan. Jadi pertama Undang-Undang Kepabeanan, yakni Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Pabean, dan undang-undang yang kedua yakni Undang-Undang Cukai, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995. Intinya, jadi tugas dari Bea Cukai itu sebenarnya ada dua yang utama, yakni di bidang kepabeanan. Kalau bicaranya kepabeanan berarti kita tuh melakukan pengawasan tentang segala sesuatu yang ada kaitannya dengan ekspor dan impor. Lalu lintas barang antar negara. Jadi kalau bicaranya barang yang keluar negeri atau barang yang masuk dari luar negeri ke dalam negeri, itu pasti ketemu dengan Bea Cukai. Kita lakukan pengawasan, kita lakukan pelayanan, dan juga kita lakukan pemungutan negara atasnya. Kenapa perlu dilakukan pengawasan? Jadi yang namanya barang impor itu ada istilah barang larangan dan pembatasan. Tidak semua barang itu boleh masuk ke Indonesia. Ada yang barang-barang yang dilarang untuk masuk ke Indonesia, seperti misalkan narkoba. Tugas dari Bea Cukai mengamankan Indonesia ini dari narkoba. Bayangkan saja kalau tidak ada Bea Cukai atau tidak ada instansi yang mengurusi masalah barang yang masuk ke Indonesia. Berapa banyak mungkin nanti barang-barang larangan yang akan masuk ke Indonesia.
Ada juga barang pembatasan, barang yang dibatasi. Boleh masuk ke Indonesia, tetapi secara selektif dengan memenuhi apa yang menjadi peraturan yang berlaku. Sambil contoh misalkan obat. Boleh nggak obat masuk ke Indonesia? Penumpang dari luar negeri, dia berobat ke luar negeri, masuk ke Indonesia bawa obat yang dia dapatkan dari luar negeri itu boleh nggak? Boleh. Iya. Tetapi ada syaratnya, ada pembatasannya, yaitu diperlukan izin dari Badan POM. Jadi kewajiban Bea Cukai itu melakukan pengawasan dan pelayanan terkait barang-barang yang masuk dan keluar Indonesia. Sekaligus melakukan pemungutan negara. Nah, ada barang-barang yang memang diperlukan pungutan oleh negara ini untuk penerimaan negara. Saya ambil contoh misalkan barang-barang yang akan mengakibatkan gejolak di dalam negeri, misalkan dari sisi industri. Kita sebagai Bea Cukai punya kewajiban untuk menjaga industri dalam negeri dari masuknya barang-barang dari luar negeri yang begitu banyak, sehingga perlu pembebanan supaya harga yang masuk, barang-barang yang masuk itu bisa harganya paling nggak bersaing dengan industri dalam negeri. Karena kalau sudah bicaranya industri dalam negeri, tentunya banyak orang yang terlibat, karyawan dan sebagainya. Yang kedua, bidang tugas kami selain Pabean ini adalah di bidang cukai. Kalau bicaranya cukai, kita tuh melakukan pengawasan mulai dari pembuatan, peredaran barang kena cukai. Kalau bicaranya barang kena cukai, dan mungkin nanti topik bahasan akan lebih kepada ini. Saat ini di Indonesia itu yang disebut dengan barang kena cukai masih dalam bentuk 3 barang saja, yakni pertama adalah hasil tembakau. Saya katakan hasil tembakau itu contohnya adalah rokok, biasa dipahami oleh masyarakat seperti itu. Betul. Rokok, kemudian tembakau iris, cerutu dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah etil alkohol. Dan yang ketiga adalah minuman mengandung etil alkohol, atau bahasa yang mudahnya biasanya masyarakat menyebutnya dengan miras. Jadi tugas kami di 2 bidang ini, jadi di bidang kepabeanan dan di bidang cukai. Adapun Bea Cukai Madiun, kita melakukan pengawasan dan pelayanan di bidang kepabeanan dan di bidang cukai untuk 6 wilayah kerja. Yang pertama adalah Kota Madiun, kemudian Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Ponorogo, dan Kabupaten Pacitan. Sehingga kalau ada kegiatan kepabeanan dan cukai yang berasal dari wilayah kerja ini, maka bisa menghubungi kami di kantor Bea Cukai Madiun di Jalan Bolodewa nomor 1 Madiun. Itu mungkin Mas pengenalan tentang Bea Cukai Madiun. Bea Cukai. Dan mungkin menurut dari Dinas Kominfo ya Bapak ya, mengenai dengan Bea Cukai tersendiri ya kan, apakah ada dari Kominfo itu melakukan penyuluhan mengenai ke pedagang mungkin atau penjual rokok ilegal ini? Monggo Bapak. Iya, terima kasih dari Dinas Kominfo. Jadi Bapak pemirsa sekalian, Dinas Kominfo adalah memfasilitasi berbagai informasi yang ada. Jadi seperti pada hari ini kita di Rasi FM kita menyampaikan informasi merangkul berbagai pihak. Di sini ada dari Bea Cukai, ada dari Kejaksaan dan dari Kepolisian. Iya, betul. Jadi menyampaikan berbagai informasi kepada masyarakat bisa melalui media mainstream. Kemudian bisa melalui media sosial, sosialisasi dan lain sebagainya, termasuk hari ini kita di Rasi FM ini. Dan kami sangat berbahagia, berterima kasih bisa bermitra dengan Rasi FM, menyampaikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Betul. Jadi kadang-kadang menyampaikan informasi bisa secara manual ataupun melalui teknologi informasi saat ini, bisa melalui radio. Jadi masyarakat akan tahu apa sih sebenarnya cukai itu, betul. Kemudian kenapa harus dibatasi, kemudian ada kenapa kok hal ini di masyarakat juga mempunyai dampak-dampak, dan hasil cukainya nanti kemana saja. Itu nanti akan ada supaya masyarakat kita lebih jelas nih tahu, oh ini ternyata rokok itu memang harus dibatasi. Iya, betul. Cukainya kembali digunakan untuk masyarakat. Betul. Nah, ini jadi peran kami adalah memfasilitasi ya. begitu. Oke. Dan tentunya juga di pagi ini sudah ada juga yaitu dari Kejaksaan ya Bapak ya. Yaitu Bapak Gabriel juga menangani juga mengenai kasus yang terjadi mungkin rokok ilegal ya Bapak ya. Ya. Mungkin apa yang selama ini di Magetan sudah berapa
kasus yang sudah ditangani oleh Kejaksaan mengenai rokok ilegal ini, Bapak? Kalau di Magetan sendiri sih belum ini ya, mungkin belum pernah ada karena mungkin sudah kesadaran masyarakat artinya udah lebih Sudah tinggi. pasif ya. Tapi, selama saya bertugas di beberapa daerah sudah pernah ada yang itu umumnya biasanya kasus rokok polos biasanya. Iya. Itu kita kenal dengan rokok polos. Jadi rokok polos itu artinya rokok yang tidak dilengkapi dengan pita cukai. Pita atau cukai. ini rokok ilegal lah. Iya. Nah ini biasanya dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh teman-teman Bea Cukai kemudian dilimpahkan kepada kami di Kejaksaan. Nah, itu kemudian dari proses pra penuntutan, artinya pra penuntutan itu proses yang dilakukan untuk melengkapi berkas perkara. Iya. Apabila berkas perkara sudah lengkap, kemudian perkara-perkara yang dari teman-teman penyidik, baik dari penyidik Polres, baik dari penyidik Bea dan Cukai itu, kemudian apabila sudah memenuhi persyaratan, baik persyaratan formil maupun material, kemudian kita nyatakan lengkap untuk disidangkan. Nah ini sudah di beberapa daerah seperti waktu kami masih di Malang itu perkara cukai banyak. Iya. Di wilayah Jawa Timur mungkin di daerah Malang itu banyak. Nah kalau di Madiun sendiri, wilayah Madiun, Magetan sendiri mungkin kesadaran masyarakatnya sudah lebih tinggi, artinya mengkonsumsi barang-barang yang tidak disertai dengan yang harusnya ada cukainya. Mungkin mereka sudah lebih sadar bahwa ini bahayanya ada ilegal lah. Iya betul. Oke, jadi selama ini di Magetan juga tidak ada yang menggunakan atau memakai barang ilegal ya Bapak ya, mengenai tidak memakai cukai. Sudah artinya kesadaran masyarakatnya sudah lebih luar biasa ya. Terima kasih Bapak. Nanti kita akan ngobrol lagi sahabat Terasi ya. Tentu jangan kemana-mana, kita jeda iklan dulu. Nanti kita bakal ngobrol bareng lagi mengenai Bea Cukai di Magetan juga Madiun. Sahabat Terasi tetap merapat di acara ngobrol bareng yaitu Bea Cukai Magetan. Pak iki kok wis wayah garap sawah. Gek durung mengko ragat anak sekolah. Piye itu solusine, Pak? Yo aja mek piye-piye wae to, Bu. Lah piye to, Pak? Nyatane sampai saiki yo durung ana solusine. Sudah. Wis gak usah bingung. Urusan dana percayakan saja pada KSP Pangestu. Loh, lah kok podo karo sing tak pikir, Pak? Lah iya, nang KSP Pangestu kuwi proses pengajuan pinjaman cepat tanpa survei, bunga ringan, uga jenis pinjamane akeh, ono bulanan, musiman lan liya-liyane. Bermula dari sebuah keinginan untuk mengangkat derajat kesejahteraan, KSP Pangestu hadir membantu Anda dengan memberikan bantuan pinjaman dana dengan jaminan BPKB dengan proses cepat, tanpa survei, langsung cair, bunga ringan, BPKB dijamin aman, serta pinjaman lunas BPKB langsung dikembalikan. Syarat pengajuan pinjaman, menyerahkan BPKB asli, SNK, KTP dan kartu keluarga, serta cek fisik kendaraan. Tunggu apa lagi? Segera hubungi KSP Pangestu, Cabang Magetan, Jalan Kalpataru 34 Tawangano Magetan, atau Barat Toko Roti Devira. Telepon 0351 897 766. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda. Teknologi Communication Control Unit merupakan pertama di motor buatan Indonesia dan terkoneksi dengan aplikasi YConnect yang berbasis Bluetooth. Kini hadir pada Yamaha All New NMAX 155. Tipe connected dilengkapi pula dengan traction control system, tampilan speedometer digital, kian ramai dengan indikator aplikasi YConnect, pesan dan telepon, TCS, VVA, serta indikator temperatur mesin. Aplikasi YConnect dengan perangkat Communication Control Unit di All New NMAX 155 Connected ABS berfungsi. Aplikasi YConnect akan menyimpan lokasi parkir motor berdasarkan lokasi terakhir saat motor unpair atau disconnect dengan smartphone. Kedua, layar pada speedometer akan memberikan pemberitahuan jika ada panggilan ataupun pesan masuk ke ponsel pengguna. Ketiga, aplikasi YConnect dapat menampilkan kondisi oli mesin dan voltase baterai serta memberikan rekomendasi untuk segera melakukan perawatan rutin. Keempat, pengguna juga bisa memantau konsumsi bahan bakar dan jarak tempuh melalui aplikasi YConnect.
Kelima, apabila terjadi masalah pada motor All New NMAX 155 Connected ABS, aplikasi YeConnect dapat memberikan peringatan sehingga problem ini bisa diselesaikan lebih awal. Keenam, aplikasi ini bisa menampilkan data sudut bukaan, throttle, perputaran mesin, akselerasi, hingga saran berkendara yang ekonomis. Segera dapatkan Yamaha All New NMAX 155 ABS hanya di dealer resmi Yamaha Podestio Motor Magetan, Jalan MT Haryono atau depan pom bensin Barat Pasar Sayur Magetan. Telepon 0351 893 784. Yamaha, semakin di depan. Rasi FM. Resi 90,6 FM Radio Keluarga Anda. Saudara kembali lagi ya ngobrol bareng Bea Cukai Magetan. Juga ada Bapak Cahya Wijaya dari Kominfo, ada Bapak Tri Haryono dari Bea Cukai, dan ada Bapak Gabriel dari Kejaksaan Magetan ya Bapak ya. Dan tentunya di kesempatan pagi kali ini saudara melihat banyak sekali kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat akan pentingnya cukai. Mungkin bisa dijelaskan Pak ya mengenai mengapa kita perlu menaruh perhatian ini terhadap cukai Bapak. Monggo. Terima kasih Mas. Jadi memang di awal kita harus mengetahui bahwa cukai ini adalah bagian dari penerimaan negara. Jadi kalau kita kembali ke undang-undang cukai, di sana disebutkan cukai itu adalah pungutan negara. Dikatakan pungutan negara tentunya merupakan bagian dari pendapatan negara. Kalau boleh saya gambarkan, kehidupan berbangsa dan bernegara ini sebetulnya seperti kehidupan berumah tangga dalam level yang lebih kecil. Kalau di rumah tangga, kita tahu ada orang tua kita yang mencari nafkah. Kemudian dari nafkah itu kemudian dibelanjakan untuk hal-hal yang dibutuhkan, misalkan untuk makan, kemudian untuk sandang, sekolah dan sebagainya. Negara juga seperti itu. Kehidupan berbangsa dan bernegara perlu pembiayaan yang dihasilkan dari penerimaan negara, baik itu pajak maupun sektor non pajak. Nah, karena cukai ini merupakan bagian dari penerimaan negara, kita harus sadar betul bahwa nanti uang hasil dari cukai ini akan dikembalikan lagi kepada masyarakat, baik untuk hal-hal yang sifatnya melalui pemerintah pusat maupun melalui pemerintah daerah ya. Karena negara, kehidupan berbangsa dan bernegara nggak bisa kita akan berjalan dengan lancar kecuali kita memiliki penerimaan, mungkin untuk gaji pegawai, mungkin untuk pembangunan dan sebagainya. Termasuk sebagiannya itu dikembalikan lagi ke pemerintah daerah dalam bentuk dana bagi hasil cukai. Bahkan kalau kita masih ingat, semoga cepat berlalu yang namanya pandemi corona ini, sebagian dari dana bagi hasil cukai itu digunakan untuk pembiayaan dalam menanggulangi pandemi. Seperti misalkan kalau kita nauzubillah min dzalik, semoga nggak ada kejadian, semoga semua sehat, masuk rumah sakit dalam rangka atau kena COVID itu bisa dijamin gratis. Kemudian vaksin juga seperti itu. Saya kira teman-teman semua tahu bahwa vaksin pemerintah sangat gencar dan itu sebagiannya juga dari cukai. Yang kedua, kalau boleh saya bilang, kenapa kita harus perhatian terhadap cukai ini? Cukai ini merupakan, kalau boleh saya bilang, ini seperti sebuah ekosistem sebenarnya. Jadi awal dari cukai itu menjadi penerimaan negara tentunya berasal dari pengusaha pabrik. Nah, dari pengusaha pabrik ini dibuatlah hasil tembakau atau gampangnya kita sebut rokok misalkan. Di sana ada karyawan, pelinting rokok, kemudian ada pengemas rokok, kemudian ada sales rokoknya, kemudian ada si owner atau pengusaha pabriknya. Begitu mereka melakukan kegiatan hasil tembakau atau kegiatan cukai ini secara legal atau secara resmi, maka bisa dipastikan ada masuk penerimaan negara dalam bentuk
cukai. Kemudian berjalan lagi itu sampai dari sales misalkan ke warung-warung yang biasa jual rokok. Nah, di sana juga ada kegiatan ekonomi yang dihasilkan dari kegiatan cukai yang resmi ini. Dari situ kemudian perokok, konsumen membeli rokok yang resmi. Nah, setelah ini berjalan normal dengan artian normal ini semuanya resmi, maka dari situ akan dihasilkan penerimaan negara. Ada yang buat rokok, ada yang konsumsi rokok, ada pemerintah yang mendapatkan penerimaan negara dari rokok resmi tersebut. Dari pemerintah nanti kembali lagi kepada masyarakat. Seperti yang saya sebutkan tadi, baik dalam bentuk langsung dari pemerintah pusat, pembangunan dan sebagainya, dari pemerintah daerah, dana bagi hasil dan sebagainya. Nah, dari situ akan muncul sebuah ekosistem atau mata rantai, ya. Jadi ada ketergantungan. Kalau semuanya berjalan normal, maka cukai ini juga akan mendapatkan atau dia akan berada di posisi yang sangat baik untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Tetapi kalau putus salah satu saja mata rantainya, misalkan dari pengusaha pabrik nih, dia ada karyawannya melihat ownernya bisa berhasil di bidang rokok, dia bikin sendiri rokok misalkan, tapi dengan cara yang legal, tidak izin di bea cukai, kemudian tidak dilekati pita cukai, dijualan dalam bentuk polos, maka bisa dipastikan ada hak-hak negara yang hilang. Kemudian ada juga orang yang terlibat, misalkan konsumen merokok rokok yang tidak legal atau ilegal. Bisa dipastikan rokok yang resmi tadi dia akan sedikit terpengaruh atas apa yang telah dilakukan oleh rokok ilegal tersebut. Sehingga mungkin biasanya penjualannya dalam setahun taruhlah dia mendapatkan berapa puluh juta. Akhirnya gara-gara rokok ilegal ini akan berkurang. Kalau sudah kegiatan ekonomi si pabrik resmi ini berkurang, bisa dipastikan penerimaan negara juga berkurang. Kalau penerimaan negara sudah berkurang, otomatis pembangunan juga sebagiannya terhambat, apa yang dilakukan pemerintah daerah juga terpengaruh. Oleh sebab itu, perlu dukungan dari seluruh pihak, baik dari pemerintah, baik dari pemerintah daerah maupun dari masyarakat. Utamanya adalah pelaku ekonomi dan juga perokok untuk memperhatikan atau selalu mengkonsumsi rokok yang resmi atau rokok yang legal. Itu mungkin Mas. Kenapa kita harus memperhatikan terkait cukai ini? Oke, dan tentunya kesempatan pagi kali ini juga sudah ada, yaitu Bapak Sardi SH dari Polres Magetan ya. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi pemirsa semuanya. Apa kabar sehat ya Bapak ya? Alhamdulillah sehat Mas. Dan tentunya di kesempatan pagi kali ini kita temanya yaitu bea cukai. Ini mungkin dari Polres Magetan ini sudah berapa kali Bapak untuk menangani kasus mengenai bea cukai? Mungkin rokok ilegal yang mungkin banyak yang dijual belikan di pasar. Katanya juga tadi dari Bapak Cahaya Wijaya juga Magetan, juga kata dari Bapak dari Gabriel tadi di Magetan juga alhamdulillah tidak ada kasus mengenai cukai ya. Mungkin ada masukan untuk pendengar yang mungkin lagi mendengarkan mengenai cukai untuk tema kita di pagi kali ini, monggo. Ya, terima kasih para pemirsa semuanya. Untuk alhamdulillah untuk wilayah Magetan selama ini untuk peredaran rokok ilegal, sementara Polres Magetan belum pernah menangani karena penyidikan tindak pidana untuk rokok ilegal dilakukan oleh petugas dari bea cukai. Nah, dari Polres Magetan khususnya hanya membackup apabila ada peredaran rokok beredar di wilayah Magetan. Kayak gitu. Untuk selanjutnya, apabila masyarakat mengetahui atau melihat sendiri tentang peredaran rokok, dapat menginformasikan kepada anggota yang berada di wilayah Magetan, khususnya di polsek-polsek terdekat atau Babin Kamtimas, mungkin bisa langsung melaporkan, nanti kita koordinasi dengan instansi terkait. Demikian mungkin sementara yang bisa saya sampaikan kepada pemirsa.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya mau bertanya kepada Bapak Cahya Wijaya mengenai tadi cukai untuk dari Kominfo ini kan memfasilitasi yaitu bea cukai untuk mungkin masyarakat yang mungkin pernah atau pengen melaporkannya bisa melalui Kominfo nggak Pak untuk mengenai rokok ilegal itu? Ya, terima kasih. Ya, pakai satunya saja Bapak. Ya, terima kasih. Untuk informasi itu sebenarnya bisa disampaikan kepada siapa saja. Yang jelas ada link-link yang bisa diinformasikan, bisa melalui Polres, Kejaksaan, atau kami ya ada di media-media yang kami sudah pasang gitu. Nah, yang jelas kita pahami bersama rokok dengan cukai itu adalah wujud pemerintah untuk membatasi. Jadi kita tahu akhirnya dengan cukai yang dibayarkan berapa sih rokok yang beredar di Magetan. Iya. Memang dibatasi itu posisinya. Sehingga efek yang ditimbulkan oleh rokok itu bisa kita prediksi dan kita perkirakan. Iya. Dan manfaatnya bisa kembalikan kepada masyarakat. Jadi intinya dengan adanya cukai kita akan tahu sih berapa besarnya cukai yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan itu yang beredar di masyarakat. Kemudian bila mana ada yang tidak sesuai dengan ketentuan, kasarnya tadi disampaikan apa rokok bodong atau apa tadi rokok polos atau rokok bodong, itu yang akhirnya tidak bisa kita deteksi, menimbulkan berbagai masalah di bawah. Jadi ada yang sakit karena rokok dan efeknya kan panjang itu betul. Panjang. Nah itu kita hindari seperti itu. Nah ini bisa dilaporkan. Nanti posisinya mungkin bea cukai punya salurannya tersendiri nanti apa ada itu nanti bisa disampaikan nanti ini posisinya apa. Bila mana ada yang mengedarkan rokok ilegal itu ada sanksinya juga, ada sanksinya, melaporkan kemana, ada dendanya, ada bagaimana, ada sanksinya sesuai dengan peraturan ketentuan yang berlaku. Ini wujud pemerintah untuk membatasi sehingga efek yang merugikan tidak terjadi parah gitu loh, dan bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya cukai rokok ini untuk pengembangan atau masyarakat kita semuanya. Gitu. Oke, terima kasih Bapak penjelasannya sedikit, dan nanti kita akan ngobrol lagi sahabat Terasi mengenai cukai di Kabupaten Magetan. Tentunya jangan kemana-mana, tetap merapat terus di acara ngobrol bareng Bea Cukai di Kabupaten Magetan. Tentunya tetap merapat di acara di 90,6 Radio Rasi FM Magetan. Perumahan Bakti Asri Regency Magetan, hunian sejuk berkonsep Metropolis. Miliki rumah tinggal dan ruko yang nyaman, aman dan asri dengan model free design untuk model rumah Anda. Perumahan Bakti Asri Regency hadir dengan konsep baru dengan kualitas bangunan dijamin lebih baik dan berkualitas. Rumah lebih bagus dengan luas jalan utama 16 meter dan luas jalan lorong perumahan 9 meter dengan jalur one gate system dan security 24 jam. Perumahan Bakti Asri Regency terletak di poros jalan negara dengan luas 11 hektar. Menyediakan rumah dengan model yang eksklusif untuk Anda. Di antaranya tipe 102 lantai, tipe 80A 2 lantai, tipe 80B 2 lantai, tipe 62 1 lantai, tipe 51 lantai, tipe 45 1 lantai, dan tipe 36 1 lantai. Dapatkan diskon 25 sampai dengan 35 juta rupiah. Pembelian rumah dapat dilakukan melalui KPR Bank dengan uang muka 10%. Uang muka dapat diangsur 3 kali untuk semua tipe rumah dan bank sesuai dengan keinginan pembeli, atau pembeli secara in-house selama 1 tahun tanpa bunga. Dapatkan sertifikat hak milik. Untuk keterangan lebih lanjut, silakan datang dan menghubungi kantor marketing kami di Jalan Magetan Mauspati kilometer 4 Magetan dengan nomor telepon 0351 819 7865.
dan nomor HP 082 257 780 577. Atau Anda dapat menghubungi Saudari Yunilita di nomor telepon 085 230 451 663. Bakti Asri Regensi hunian sejuk berkonsep Metropolis. Aduh, awak rasanya kelinggingan terus. Ada apa toh, Bu? Ini Pak, penyakitku kambuh lagi. Kan sudah dioperasi, kok kumat lagi Pak? Udah, nggak usah keras-keras. Malu, ayo ke rumah Bapak Yusnaidi. Sopo? Bapak Yusnaidi? Aku emoh diajak dolan. Dolan piye? Bapak Yusnaidi itu ahli mengobati berbagai macam penyakit, termasuk penyakit kanker ibu. Benar, Bapak Yusnaidi ahli mengobati penyakit kronis atau menaun tanpa pijat, tanpa injeksi, tanpa operasi, hanya dengan minum ramuan serta dibantu ilmu kebatinan. Insya Allah semua penyakit bisa kami sembuhkan dalam waktu singkat. Penyakit yang terbukti sembuh: rematik, asam urat, kencing manis, kencing batu, batu ginjal, katarak, kanker payudara, kanker rahim, kanker ganas, kanker jinak, gondok, hernia, turun brok, ambeien, wasir, lumpuh, stroke, prostat, lever, sakit kuning, mah, ulu hati, batuk, TBC, asma, pilek menaun, jantung koroner, lemah syahwat, mani encer, keputihan, tidak punya keturunan, tumor ganas atau jinak, dan lain-lain. Semua penyakit tersebut dapat kami sembuhkan dalam tempo yang singkat dengan pengobatan sistem tradisional modern menggunakan ramuan alami yang sudah digiling halus agar mudah diminum dan bebas efek samping karena ditangani oleh para ahli berpengalaman di bawah pembinaan Dinas Kesehatan. Bapak Yusnaidi buka praktek dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tetap buka. Alamat praktek Jalan Raya Solo Madiun, perempatan Kincang Jiwan atau Timur Taman Ria Iswahyudi. Sasaran dari Terminal Madiun naik Kol jurusan Ngawi atau Magetan, turun di perempatan Kincang. Dari Terminal Mauspati naik jurusan Madiun, minta turun di perempatan Kincang atau Timur Taman Ria atau jembatan kurang lebih 500 meter. Lihat papan nama pengobatan tradisional. Bagi Anda kaum wanita tidak usah malu-malu atau ragu-ragu karena ditangani langsung oleh Ibu Mary. Rasi FM. Rasi 90,6 FM Radio Keluarga Anda. Saudara Rasi kembali lagi ngobrol bareng Bea Cukai di kesempatan pagi kali ini, Saudara Rasi, dan masih bersama narasumber kita Bapak Tri Haryono dari Bea Cukai, yaitu Bapak Cahya Wijaya dari Kominfo, juga ada Bapak Gabriel dari Kejaksaan Magetan, dan ada Bapak Sardi dari Polres Magetan. Dan tentunya kita lanjutkan lagi ya Bapak mengenai Bea Cukai tadi. Tadi dijelaskan bahwa pelunasan cukai salah satunya dengan cara pelekatan pita cukai seperti rokok misalnya. Mungkin dijelaskan lebih detail terkait pita cukai ya Pak. Juga mungkin tadi juga ada yang bertanya, untuk mendapatkan pita cukai ini syaratnya gimana sih Bapak untuk bisa resmi bisa menjual produknya dengan pita cukai? Monggo. Terima kasih Mas. Jadi memang betul yang namanya cukai itu dilunasi dengan cara pelekatan pita cukai. Jadi kalau kita lihat di rokok itu ada, kalau orang Jawa biasanya atau di tempat saya biasanya menyebutnya dengan bandrol. Nah, bandrol itu adalah bukti bahwa cukai atas rokok itu sudah dilunasi. Gampangannya kalau kita belanja kita sudah dapat kwitansi. Nah, kwitansi itu bukti pelunasan dari apa yang sudah kita belanja. Meskipun demikian, tidak semua cukai itu dilunasi dengan cara pelekatan pita cukai. Ada misalkan alkohol untuk golongan A, miras golongan A itu pelunasannya dengan cara pembayaran. Jadi keluar pabrik dibayar, sebelum keluar pabrik dibayar dia boleh diedarkan. Tapi untuk yang golongan B dan C itu dilunasi dengan cara pelekatan pita cukai. Kembali lagi tadi ke rokok, memang betul dilunasi dengan cara pelekatan pita cukai. Jadi kalau kita membahas pita cukai itu tidak bisa didapatkan di sembarang tempat. Dia hanya bisa didapatkan di kantor Bea dan Cukai.
Kalau misalkan di sini di wilayah Magetan berarti bisa didapatkannya di kantor Bea dan Cukai Madiun dengan syarat yang harus dipenuhi. Syarat untuk mendapatkan pita cukai itu yang bersangkutan sudah harus terdaftar izin untuk memproduksi hasil tembakau atau memproduksi barang kena cukai. Izinnya disebut dengan nomor pokok pengusaha barang kena cukai. Kalau sudah mendapatkan izin itu, ingin memproduksi, misalkan izinnya itu untuk rokok, sudah produksi rokok, dia bisa nanti mendapatkan pita cukai dengan cara memesan di kantor Bea dan Cukai tempat dia mendaftarkan izinnya. Ya kalau di sini tadi saya ulangi di kantor Bea dan Cukai di Madiun. Jadi kalau cari di Magetan mungkin tidak ada, tapi kalau di tempat Magetan ini nanti izinnya di Madiun. Nah, pita cukai itu sendiri dicetak oleh perum-peruri. Jadi hampir sama sebetulnya dengan uang dicetak dengan peruri. Sehingga fitur-fitur keasliannya juga dijaga. Orang kalau mau memasukkan pita cukai itu butuh effort yang sangat luar biasa karena memang fitur pengamanannya banyak. Setiap tahun modelnya kita ganti, mungkin beda dengan uang, tapi kalau pita cukai itu setiap tahun itu desainnya ganti terus. Tahun 2020 berbeda dengan tahun 2021, nanti tahun 2022 insya Allah juga akan berubah lagi. Mungkin yang perlu diperhatikan atau diketahui oleh masyarakat bahwa pita cukai itu ada model tiga jenis. Jadi kalau di rokok itu nanti dilihat itu ada yang modelnya kecil, pendek gitu, kecil, agak pendek itu ada seri 1. Itu biasanya di rokok-rokok yang kretek. Kemudian ada yang kecil sekali, itu seri 3, kecil sekali, kecil pendek itu seri 3. Itu biasanya di rokok-rokok mesin. Rokok-rokok mesin itu rokok-rokok yang ada filternya itu. Kemudian rokok putihan tuh rokok yang nggak pakai cengkeh ya. Kalau kretek kan rokoknya pakai cengkeh. Ada juga yang besar panjang. Itu biasanya di tembakau iris. Jadi tembakau itu ada yang dijual dalam bentuk kemasan-kemasan yang kecil. Nah itu harus dilunasi cukainya juga. Itu pitanya modelnya besar. Informasi yang mungkin perlu diperhatikan oleh masyarakat untuk mengetahui apakah ini pita cukai asli atau palsu, cukup diperhatikan dari 3 hal saja. Yang pertama adalah dari kertasnya. Kertas pita cukai itu berbeda dengan kertas biasa. Jadi nanti akan ketahuan ketika didekatkan dengan sinar ultraviolet. Informasi di kertas pita cukai itu ada nanti lambang negara Republik Indonesia, ada lambang Ditjen Bea dan Cukai, kemudian ada tarif cukainya. Mungkin ini tarif cukai ini mungkin untuk pengetahuan masyarakat bahwa tarif cukai itu berbeda-beda. Ada yang rokok kelas paling kecil, skala kecil, tarifnya paling rendah. Ada kelas menengah atau di tempat kami disebut dengan golongan 2 itu lebih tinggi dari yang kecil. Kemudian ada yang kelas atau kelas tinggi itu atau yang disebut dengan golongan 1 itu paling mahal. Jadi nanti kalau melihat tarif di pita cukai ini kok beda-beda, ya memang ada perbedaan untuk menjaga persaingan usaha. Jangan sampai nanti yang besar bersaing dengan yang kecil atau sebaliknya yang kecil bersaing dengan yang besar, tentunya tidak akan laku usahanya. Yang keempat, informasi di pita cukai itu ada angka tahun anggaran. Tadi sudah saya sampaikan bahwa setiap tahun itu desain pita cukai akan ganti dan itu akan tertera di kertas pita cukainya. Tetapi jangan sampai ada stigma bahwa kalau di bulan Januari Februari tahun 2022 misalkan kok masih ada pita cukai tahun 2021 rokok di warung, itu boleh-boleh saja. Karena memang tidak ada pembatasan penggunaan pita cukai di level peredaran. Tetapi kalau pelekatan pita cukai di pabriknya itu dibatasi 1 bulan setelah tutup tahun anggaran. Jadi terakhir tanggal 31 Januari itu sudah tidak boleh lagi perusahaan menggunakan pita cukai tahun sebelumnya. 1 Februari ke atas dia wajib menggunakan pita cukai tahun anggaran yang bersangkutan. Kemudian informasi lagi ada di kertas itu teks Indonesia, ada teks cukai hasil tembakau dan jenis hasil tembakonya. Jadi di dalam rokok itu ada info ini rokoknya jenisnya apa. Ada misalkan nanti kalau baca SKT itu sigaret kretek tangan, rokok yang dibuat dari tembakau yang dirajang dibalut dengan kertas ditambah dengan cengkeh. Itu SKT. Mungkin rokoknya rokok mesin SKM yang biasanya bungkusnya keras itu.
Nah, ada filternya. Itu bedanya sama-sama rokok kreteknya, tapi satu pakai mesin, satu pakai tangan. Dan itu perlu diketahui karena itu beda sekali tarifnya. Tujuannya apa? Memang kalau yang rokok tangan itu diproduksi oleh produsen yang padat karya, banyak melibatkan karyawan, sehingga tarifnya lebih murah. Beda sama mesin. Kalau mesin itu mungkin satu orang dalam sehari ketika membuat rokok maksimalnya mungkin 3.000. Belum lagi kalau bicaranya target perusahaan mungkin tidak banyak, ya paling 1.000 atau 1.500 atau 2.000. Tapi mesin itu yang kapasitasnya ya mungkin mesin bekas gitu aja, itu dalam 1 menit bisa 600. Sehingga tarifnya perlu dibedakan antara perusahaan yang padat karya dengan perusahaan yang hanya mengandalkan mesin, karyawannya cuma sedikit. Nah, itu yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah dari sisi kertasnya. Kemudian yang kedua adalah dari sisi cetakannya. Jadi cetakannya itu tinta hitamnya. Ini beda sama kertas, nanti ada tulisan-tulisan yang warnanya warna asli kertasnya, bawaan kertasnya, ada juga yang warnanya hitam. Ini cetakannya. Ini ada di sana nanti informasi jumlah isi kemasan, cetak tinta hitam, harga jual eceran juga seperti itu. Ada juga personalisasi. Personalisasi itu akronim dari nama perusahaan yang membuat rokok tersebut. Nah, cetakan yang perlu diperhatikan nanti untuk mengetahui ini asli atau tidak. Ketika cetakan itu digunakan dengan kaca pembesar, kalau kita menggunakan tulisan print out gitu, itu biasanya tintanya akan pecah ya. Iya. Tapi kalau tinta di pita cukai itu digunakan alat pembesar, itu tidak akan pecah. Sehingga bisa sangat mudah dibedakan antara ini yang asli, ini yang palsu. Kemudian yang ketiga, selain tadi kertas, kemudian cetakan, ada juga fitur pengaman yang disiapkan oleh perum peruri itu adalah hologramnya. Ya, jadi ada hologram, sama seperti uang. Kalau uang kita kan ada tagline dari perum peruri itu dilihat, diraba, kemudian diterawang. Pita cukai juga bisa menggunakan hal-hal seperti itu. Ya. Kemudian tadi ada pertanyaan, bagaimana cara mendapatkan pita cukai? Cukai, ya. Ya, setiap pengusaha pabrik rokok yang kebetulan berada di wilayah kerja Madiun atau mungkin di luar kantor Bea Cukai Madiun, itu sudah bisa dipastikan bahwa mereka diwajibkan untuk mendaftarkan usahanya di kantor Bea dan Cukai yang wilayah kerjanya ada di situ. Misalkan Magetan ini kalau pengen bikin pabrik rokok, silakan saja datang ke kantor Bea Cukai Madiun. Nanti di sana diwajibkan untuk mengurus izin yang namanya nomor pokok pengusaha barang kena cukai atau NPP BKC. Jadi mungkin kalau ini bicaranya ini rokok ya, ini bicaranya pengusaha pabrik. Misalkan si penanya tadi pertanyaannya adalah bagaimana kalau saya pengen jadi pengusaha pabrik rokok misalnya. Karena memang izin NPP BKC itu banyak. Ada pengusaha pabrik, ada importir barang kena cukai, ada penyalur barang kena cukai, ada tempat penjualan eceran minuman mengandung etil alkohol. Itu perlu izin juga. Nah, kalau misalkan saya simpulkan tadi, ada informasi nggak, Mas? Itu pertanyaannya untuk pengusaha pabrik atau apa? Pengusaha pabrik mungkin ya? Iya, pabrik, iya. Kalau pengusaha pabrik, mungkin yang perlu disiapkan dulu di antara semua syaratnya, nanti ada surat dari instansi terkait dan sebagainya, bisa dibaca secara rincinya di Peraturan Menteri Keuangan nomor 66 tahun 2018 tentang tata cara pemberian, pembekuan dan pencabutan nomor pokok pengusaha barang kena cukai. Di sana dijelaskan secara rinci, silahkan download saja Peraturan Menteri Keuangan nomor 66 tahun 2018. Nah, mungkin yang perlu disiapkan untuk pengusaha pabrik bahwa lokasinya itu minimal 200 meter persegi. Nah, ini nanti kita akan periksa lokasi dulu. Apakah lokasinya sudah sesuai dengan peraturan atau tidak. Adapun peraturan syaratan yang lain nanti bisa terperinci dibaca di Peraturan Menteri Keuangan tersebut. Mungkin itu, Mas. Iya. Dan mungkin ya Bapak ya, mungkin di Kabupaten Magetan mungkin ada rokok ilegal ya yang harus dilakukan nanti. Mungkin ada laporan dari para warga. Ya mungkin akan ditindaklanjuti. Yang pertama itu mungkin dari pihak Bea Cukai, terus tembus dari Polres, terus yang terakhir dari Kejaksaan ya Bapak ya. Mungkin dari kasus itu nanti ya kan,
itu nanti akan menentukan kesalahan dari yang menjual rokok ilegal nanti pihak dari kejaksaan ya Pak, mulai dari sidangnya. Iya. Jadi kalau bicaranya proses hukum, tentunya ada status tersangka dulu. Iya. Jadi kalau misalkan nanti ada yang melakukan pelanggaran rokok ilegal, misalkan dia melanggar pasal 50. Pasal 50 itu bicaranya adalah pengusaha pabrik hasil tembakau atau pengusaha pabrik rokok yang dia nggak izin, gitu ya. Dia produksi rokok dijual tapi nggak izin. Yeah. Pasal yang diancamkan pasal 50 ini minimalnya 1 tahun. Ya, atau misalkan pasal 54 dia jadi sales rokok gitu. Rokoknya tapi rokok ilegal, rokok tidak menggunakan pita cukai. Maka atas kasus-kasus seperti ini kita lakukan penyidikan dulu tentunya. Kita lakukan penyidikan, kalau memang terpenuhi 2 alat bukti yang sah, statusnya tersangka, maka nanti tentunya sama mengikuti proses hukum seperti biasa. Yeah. Adapun proses penyidikannya tadi sudah disampaikan oleh Pak Jaksa bahwa memang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil TPNS di Bea Cukai. Nanti setelah P21 ya kita limpahkan nanti ke kejaksaan. Oke. Dan untuk Bapak Sardi selama ini dari Polres juga pernah yaitu namanya operasi untuk penjualan ilegal mengenai rokok ilegal nggak Pak dari Polres Magetan? Terima kasih. Untuk selama ini untuk Polres Magetan, iya. Kita di Magetan, alhamdulillah sementara ini belum ada Mas ya, belum ada dari informasi dari yang kita terima, tadi belum ada. Nah, itu nanti dari pihak Bea Cukai yang kita bareng-bareng kalau memang gitu. ada. Jadi dari Bea Cukai berkonfirmasi dengan Kapolres ya, terus menindaklanjuti dari laporan dari warga. Oke. Masyarakat. Oke, terima kasih Bapak. Nanti kita akan lanjut lagi untuk ngobrol kita tetap merapat ya Saudara-saudari mengenai Bea Cukai. Jadi untuk Anda yang belum tahu bisa tanya di WhatsApp-nya di 0811 30 20 906. Udah, beres, tinggal tunggu. Nunggu apa sih? Mau nambah channel TV pakai MyIndiHome? Gak ribet, gak repot, bisa dapat hadiah seabrek. Mimpi kali. Kali-kali aja mimpinya. It's real bro. Di aplikasi MyIndiHome, kamu bisa tambah layanan IndiHome, aktivasi OTT video streaming, lapor gangguan, cek tagihan, atau langganan fitur barunya IndiHome. Lah, katanya bisa dapat hadiah. Emang bisa. Di MyIndiHome, kamu bisa cek poin MyIndiHome-mu, tuker hadiah yang seru-seru, tuker merchandise di Plaza Telkom, dan tuker diskon merchant pilihanmu. Bahkan bisa juga dipakai di eksekutif lounge-nya bandara. Biar social distancing gitu. Kece nggak tuh? Mau dong. Caranya gimana? Gampang. Tinggal download di Google Play Store atau App Store doang. Info lengkap klik www.indihome.co.id. Wujudkan bersama IndiHome. Kamu ngapain main HP sambil senyum-senyum? Lagi tuker poin MyIndiHome dong. Sahabat Terasi, banyak permasalahan yang ada di sekitar kita. Jalan rusak, air mampet, lampu penerangan mati, parkir liar, jembatan rusak, kejadian luar biasa, banjir, tanah longsor, kebakaran, bansos, layanan masyarakat, dan lain sebagainya. Memberi wadah untuk Anda dalam menyampaikan permasalahan secara singkat di segmen Suara Warga yang hadir untuk Anda, membantu keluhan Anda didengar. Sampaikan unek-unek, keluhan, dan aspirasi Anda di segmen Suara Warga. Dapat lewat saluran WhatsApp 0811 30 20 906 dalam bentuk rekaman suara Anda di WhatsApp ataupun pesan tertulis dengan menyertakan data Anda. Data Anda akan kami simpan, namun tidak untuk ditampilkan atau diudarakan. Segmen Suara Warga ditayangkan di Radio Rasi FM Magetan setiap jam 7.30, 11.30, 13.30, 15.30, 16.30, 18.30, dan 20.30 waktu Indonesia bagian Barat. Terhadap keluhan Anda, kami akan konfirmasikan kepada pihak terkait sehingga dapat segera mendapat tanggapan. Segmen Suara Warga, wadah penyampaian masyarakat Magetan. Rasi FM.
Resi 90,6 FM Radio Keluarga Anda. Saudara Resi, nggak terasa sudah hampir 1 jam kita ngobrol bareng Bea Cukai. Ada Bapak Tri Haryono dari Bea Cukai, Bapak Cahaya Wijaya dari Kominfo, juga ada Bapak Gabriel dari Kejaksaan, ada Bapak Sardi dari Polres Magetan. Nah, sebelum kita tuntaskan mungkin Bapak Haryono dulu, Tri Haryono ini untuk menyampaikan pesan yang untuk masyarakat agar tidak membeli rokok ilegal, monggo. Baik, terima kasih. Mungkin saya sadar bahwa, atau mungkin saya sangat mengerti bahwa tadi ditanyakan beberapa kali apakah ada pelanggaran rokok ilegal di Magetan. Jawabannya tidak ada. Saya yakin alhamdulillah masyarakat di Magetan sudah ada. Tetapi sebagai informasi saja, ini perlu untuk kita ketahui bahwa kalau kita sebutkan ilegal itu tidak hanya rokok yang tidak dipitai cukai, sehingga kita harus tahu jenis rokok ilegal yang lain. Rokok polos tadi disebutkan bahwa rokoknya tidak dilekati pita cukai. Kami punya singkatan yang mungkin mudah dihafalkan dan mungkin nanti rekan-rekan pendengar Rasi FM bisa menyampaikan kepada saudaranya atau tetangganya atau siapa saja yang kebetulan mengkonsumsi rokok atau menjual rokok, bahwa rokok ilegal itu gampangnya kita sebut dengan 2P dan 2B. 2P dan 2B. P yang pertama itu polos. Polos itu tidak dilekati pita cukai. Jadi gampang saja melihat, oh nggak ada bandrolnya, sudah itu rokok ilegal. Yang kedua adalah P yang kedua itu palsu. Palsu tadi tentunya adalah tidak sesuai dengan pita cukai yang sudah saya sebutkan tadi, ya, bahwa kertasnya tidak asli atau cetakannya tidak asli atau kemudian hologramnya tidak ada. Ini sangat mudah bisa dibedakan antara rokok yang asli, pita cukainya asli dan pita cukai yang palsu. Nanti bisa itu disandingkan, misalkan untuk rokok-rokok yang sudah Bunafit itu. Bunafit catatan di kami sangat bagus, ketaatannya itu bisa dibandingkan aja, disandingkan. Karena rokok dengan pita cukai palsu kadang-kadang hanya sebatas print out gitu aja, ditempel gitu saja. Yang ketiga adalah B yang pertama, ya, tadi 2P polos dan palsu, kemudian 2B. B yang pertama adalah bekas. Namanya bekas ya, ada kucel-kucelnya dan sebagainya. Kadang-kadang sales itu nakal, datang ke tempat penjualan eceran atau toko-toko kelontong seperti itu, menawarkan, Bu, tolong nanti pitanya diklentek lah, diwenehne aku 10 kok tak ijoli rokok sak bungkus, misalkan seperti itu. Nah, itu salah satu indikasi pelanggaran yang ujungnya nanti adalah pita cukai bekas. Pita cukai bekas tuh kelihatan banget, itu kucel-kucel. Karena pita cukai itu datang ke pengusaha pabrik itu dalam bentuk lembaran besar itu nanti dipotong-potong oleh pabrik sendiri, dia dipotong-potong sehingga menjadi pita cukai yang kecil-kecil yang kita lihat di rokok itu pasti baru-baru semua. Datang di kantor bea cukai itu tidak ada yang bekas, sehingga kalau ada pita cukai kok dilekatkan bekas, itu jelas ini merupakan salah satu dari rokok ilegal. Yang keempat atau B yang kedua adalah berbeda. Tadi sudah saya sebutkan bahwa pabrik rokok itu ada golongan 1, golongan 2, golongan 3 atau kecil, menengah atau yang besar. Itu tarifnya berbeda. Sehingga pabrik rokok besar tidak boleh pakai pitanya pabrik rokok kecilnya, tarifnya berbeda. Sehingga cukai yang masuk ke kas negara harus bisa dipastikan bahwa sama. Pabrik yang besar bayar pajaknya juga, bayar cukainya juga sesuai dengan cukai yang diwajibkan kepada dia. Nah, mungkin ini yang perlu diperhatikan oleh pendengar Rasi FM. Saya minta tolong untuk ditularkan kepada warga yang lain yang kebetulan belum mendengarkan siaran ini, bahwa rokok ilegal itu rumusnya 2P, 2B. P yang pertama polos, P yang kedua adalah palsu. 2B, B yang pertama adalah bekas, B yang kedua adalah berbeda. Nah, apabila ada informasi terkait rokok ilegal ini yang indikasinya 2P, 2B tadi, bisa disampaikan kepada kami di nomor telepon 0351 46 27 45 atau di WhatsApp kami 0812 1621 5273.
Atau bisa juga langsung menghubungi Bravo Bea Cukai di nomor 1.500.225. Kita juga ada medsos di Facebook, misalkan anak muda silakan di @bcmadiun, kemudian di Instagram kita juga ada @beacukaimadiun, di Twitter kita juga ada @beacukaimadiun, atau di website kami di bcmadiun.beacukai.go.id. Ya, silakan informasikan ke sana. Nanti insya Allah kita akan tindak lanjuti. Sekali lagi kami dari Bea Cukai menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk hanya menggunakan rokok-rokok yang legal saja, yang resmi saja, dan hindari rokok-rokok ilegal C2P dan C2B tadi. Iya. Itu Mas. Mungkin dari Kominfo Bapak Cahaya Wijaya mau menyampaikan mengenai pesan terakhir untuk pendengar mengenai Bea Cukai ini, Bapak, monggo. Iya, pesan kepada pendengar sekalian, jangan mengonsumsi rokok ilegal. Yes, betul. Karena rokok ilegal itu jelas merugikan. Sudah berbahaya, merugikan bagi negara, masyarakat, kita semua. Jadi memang dibatasi, karena itu harus dikendalikan dengan adanya cukai ini. Nah, itu aja pesan. Dari Bapak Gabra dari Kejaksaan Magetan, monggo pesan untuk pendengar radio mengenai Bea Cukai, monggo. Terima kasih Pak. Terkait dengan kami pada menekankan pada proses bagaimana hukuman ya. Iya. Jadi memang kalau bagi sebagaimana dijelaskan tentang sanksi yang dikenakan kepada pelanggar ini kan di situ kan tadi kan sudah ada disebutkan tuh di pasal berapa tadi yang dikasih contoh tuh pasal 50 untuk pengusaha. Ya, itu kan ada maksimal 5 tahun. Nah, ini kalau kemudian ada yang ancamannya 5 tahun, ada yang 8 tahun ya kan. Nah, itu kalau nanti terjadi pengulangan, artinya katakanlah seorang residivis, itu nanti ancaman hukumannya ditambah 1/3. Jadi lebih berat ancaman hukumannya. Nah, ini supaya sama-sama masyarakat Magetan, para pendengar Rasi FM yang setia mendengarkan, supaya saling mengingatkan terhadap rekan, saudara, teman-teman. Nah, ini mari kita sama-sama memberantas peredaran rokok ilegal. Nah, ini yang mari kita sama-sama bersinergi untuk membantu, karena ini artinya banyak manfaatnya lah nanti kalau kita sadar hukum. Iya, Bapak. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih Bapak, dan mungkin ada Bapak Sari dari Kapolres Magetan yang mau menyampaikan mengenai pesan untuk masyarakat mengenai Bea Cukai, monggo. Terima kasih untuk pesan dari Polres Magetan khususnya. Marilah kita warga masyarakat Magetan, kita dukung program pemerintah yaitu Gempur Rokok Ilegal, dan marilah kita masyarakat Magetan jangan sampai menggunakan atau membuat rokok ilegal, itu nanti ada kena sanksi pidananya sangat berat. Pesan dari Polres Magetan, mudah-mudahan warga masyarakat Magetan tetap waspada dan selalu sehat dan segera melaporkan apabila mengetahui peredaran rokok ilegal di Magetan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Saudara Rasi, ngobrol bareng Bea Cukai tentunya Saudara Rasi. Untuk Anda yang ketinggalan mengenai ngobrol kita, Anda bisa simak nanti di YouTube-nya Rasi Magetan. Jangan lupa like dan subscribe Saudara Rasi, dan tentunya nanti juga bisa ditonton juga di Facebook-nya Rasi Magetan. Dan kita tuntaskan Saudara Rasi ngobrol bareng Bea Cukai. Semoga bermanfaat untuk Anda. Dari MT Haryono 13 Magetan, saya Gusman pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda simak ngobrol bareng, antara lain bersama oleh Radio Rasi FM, memainkan tulang terbaik di Magetan.